Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Idrus. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Kepada yang terhormat Bapak Hilman Syagani, dosen pengampu kriptografi dan keamanan jaringan. Berikut di sini saya akan mempresentasikan keamanan pada komputer. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memberikan sedikit informasi. Bayangkan jika jaringan Anda adalah rumah dan firewall adalah pagar pertahanan. Apakah pagar Anda cukup kokoh? Nah, dari kutipan ini kita bisa belajar bahwa pentingnya keamanan jaringan. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berikut adalah pembahasan tentang dasar-dasar keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu konsep yang menekankan penggunaan teknologi serta kemampuan untuk mengelola dan melindungi sumber daya dari penggunaan tidak sah. Hal ini meliputi perlindungan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, serta data yang disimpan dalamnya. Baik, ya, ini adalah ancaman keamanan komputer. Berikut ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang diciptakan untuk merusak atau mengakses perangkat komputer tanpa izin. Jenis malware meliputi virus, trojan, dan worm. Jadi di setiap komputer atau laptop itu wajib ya ada antivirus agar mencegah bahaya-bahaya seperti ini. Kemudian ada phishing. Phishing adalah upaya memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi dan informasi kartu kredit dengan penyamaran sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Jadi phishing ini juga berupa seperti kayak web-web yang tidak kita ketahui atau link-link yang biasa dikirim oleh nomor yang tidak dikenal atau dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, itu kalau kita tidak tahu keamanannya dengan pasti, jangan mengklik tautan atau dokumen tersebut. Berikut ada DDoS. Distributed Denial of Service adalah serangan yang dilakukan dengan cara menghambat atau mengganggu ketersediaan layanan suatu sistem dengan cara mengalirkan lalu lintas yang sangat tinggi ke sistem tersebut. Baik, kita ke slide berikutnya. Di sini ada serangan malware, masih yang kayak sebelumnya. Virus komputer adalah program perangkat lunak yang mereplikasi diri sendiri dan menyebar ke komputer lain. Virus dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem. Kemudian ada trojan. Trojan adalah jenis malware yang dibuat untuk menyamarkan perangkat lunak berbahaya sebagai program yang berguna. Ketika diunduh atau dijalankan, trojan dapat merusak sistem. Ini kurang lebih seperti yang saya bilang tadi ya. Jika ada tautan link atau ya yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal dan juga kita belum tahu pasti ini berbahaya atau tidak, mending untuk menjaga keamanan perangkat, mending kita tidak mengklik tautan-tautan tersebut. Baik, berikutnya ada serangan DDoS. DDoS melibatkan penggunaan banyak sistem komputer untuk menyerang satu target dengan tujuan mengakibatkan gangguan layanan. Berikut ada cara kerja. Menyerang menggunakan banyak komputer yang sudah terinfeksi dengan malware, kemudian mengarahkan lalu lintas ke target secara bersamaan sehingga membuat target tidak dapat diakses. Berikut ada serangan phishing. Ini kurang lebih juga seperti yang saya katakan tadi. Metode utama. Phishing dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu yang dirancang untuk
memperoleh informasi pribadi. Nah, berikut ada dampak phishing. Dampak dari phishing tersebut dapat menyebabkan pencurian identitas, kehilangan keuangan, dan eh, kerentanan keamanan informasi pribadi. Dan ini seperti yang sebelumnya juga, ya mirip-mirip lah. Jadi kita jangan sembarang mengklik atau eh, mengakses ya yang situs-situs yang kita tidak ketahui ini aman atau tidak. Berikut proteksi keamanan komputer. Penggunaan kata sandi yang kuat. Kata sandi yang kuat memiliki kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter, dan karakter khusus. Ini membuat kata sandi lebih sulit untuk diretas. Kalau di zaman sekarang, kalau seperti kita membuat sosmed ataupun yang lainnya, pasti kalau kalau cuman huruf biasa contoh seperti A, B, C, D, itu pasti kata sandi tidak akan bisa dibuat. Karena sekarang itu kata sandi itu minimal ada huruf kapital di bagian awal atau dikombinasikan dengan angka, begitu juga dengan simbol-simbol yang lainnya. Pembaruan perangkat lunak. Berikut pembaruan teratur perangkat lunak membantu menutup celah keamanan yang ditentukan dalam sistem operasi dan aplikasi pada komputer. Pembaruan perangkat lunak. Jadi kalau di perangkat kalian ada muncul notif perbaharui perangkat ini, untuk menjaga keamanan lebih baik, baiknya kita memperbarui perangkat tersebut. Baik, ini penggunaan kata sandi yang kuat. Menggunakan kombinasi karakter. Pastikan kata sandi terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus untuk meningkatkan keamanan kalian. Ya, ini sama dengan yang slide sebelumnya ya. Ini tentang kata sandi itu minimal harus ada huruf besar, huruf kecil, dan juga kombinasikan dengan angka dan karakter khusus untuk meningkatkan keamanan. Karakter khusus itu biasanya kayak underscore dan lain-lain juga bisa. Berurus secara berkala. Ini kurang lebih slide-nya sama dengan sebelumnya ya. Cuman lebih detail lagi. Ubah kata sandi secara berkala untuk mengurangi risiko dalam kasus kata sandi diketahui oleh pihak tidak berwenang. Perbarui kata sandi secara berkala. Ya minimal kata sandi diperbarui setahun 2 kali atau setiap 6 bulan sekali ganti agar tidak mudah diretas oleh pengguna-pengguna yang lainnya. Berikut ada pembaruan perangkat lunak secara teratur, memperbaiki fitur, dan peningkatan keamanan. Ya, mungkin ini saja dari saya. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Dan bisikan setan, jika ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.